tidak? Mesti ada lah di kementerian lah. Monggo Bapak diulas. Baik, dari maaf mohon izin ya. Sebenarnya ini sangat ini ya, pemikiran baru bagi kami juga di perbankan, bahwa tadi itu menarik sekali hidroponik itu ya. Itu kayaknya kalau selanjutnya bisa kita kembangkan tuh bisa jadi industri sendiri gitu kan. Jadi pertanian sama perbankan tuh tetap akan nyambung sampai kapanpun gitu kan. Nah, pertanyaan saya itu, Mas Istajib, bisa nggak yang buat orang kecil-kecil ini dapat modal usaha dengan keminimum yang kita taruh di bank gitu? Ada nggak? Tolong, kalau belum ada, tolong dibicarakan dengan pihak bank. Ya kayaknya ini bisa inovasi buat kita dan tantangan buat kita. Jadi pertanian itu kan selama ini kita hanya khusus padi dan lain sayuran dan sebagainya. Padahal kan kalau dari sini tadi ada hidroponik dan sebagainya itu kan biasanya orang berpikir kalau mau bercocok tanam ataupun bertani itu kan harus punya lahan yang luas, harus punya sawah. Ternyata Masya Allah ya, juga dapat ilmu yang sangat luar biasa dari Pak Dedi. Terima kasih banyak Pak Dedi. Sama-sama Pak Istajib. Jadi ini pangsa baru, nanti kita bisa berkolaborasi. Mungkin kan selama ini KUR itu hanya dimanfaatkan untuk petani melalui Gapoktan lah ya. Jadi ini bisa jadi ini baru Pak, tren bisnis baru Pak. Jadi nanti pertaniannya dibikin fokus apa? Misalkan fokus hidroponik untuk sayuran. Kan sayuran itu kan selalu kita butuhkan lah ya. Ini mungkin kemasannya mungkin yang kita perlu inovasi, itu bagaimana misalkan agar sayuran tetap menarik, kemudian dengan harga yang terjangkau tentunya. Itu kayaknya kita harus berkolaborasi kan, dari pihak perbankan juga butuh. Nanti ketika kita juga terjun ke petani untuk memberikan kredit itu, kita juga punya gambaran gitu. Kita punya agenda, bikin agenda Mas Istajib buat rakyat kecil. Ya, jadi mungkin Pak Istajib inilah, jadi dengan hidroponik jaminannya tuh bisa lebih diturunkan ya, tadinya mungkin tanah lahan ya, menjadi apa gitu kan ya, inovasi dari itu Pak Devil saya yang setuju. Ya, itu inilah salah satu berkahnya adanya COVID gitu loh. Jadi kita bisa berkreasi untuk hal-hal yang baru gitu loh ceritanya. Ya, mungkin jaminannya peralon aja 5. Jadi gini juga teman-teman. Tadi juga saya nih dapat info dari pusat bahwa mungkin teman-teman kan ada ya tadi di awal tuh terkait dengan KUR. Ada mungkin yang berangkat dengan menggunakan KUR ya. Betul. Terkait dengan hasilnya karena adanya pandemi COVID ini, teman-teman bisa mengajukan relaksasi terkait dengan pembayaran tuh, artinya bisa dilakukan penundaan pembayaran angsurannya selama 6 bulan dari 1 April sampai dengan paling lama jadi 31 Desember 2020. Namun itu juga tergantung dari penilaian dari BI kalau dari perbankannya ya. Betul. Teman-teman bisa mengusulkan hal itu. Ya. Yang kedua, tadi juga dapat info juga dari Jakarta nih, saat ini sedang diupayakan juga bagaimana memberikan relaksasi yang lain pada teman-teman semua, ya, relaksasi dalam rangka sebagai dampak dari COVID-nya. Mungkin sebetulnya teman-teman di Singapura sih tidak terdampak ya, terdampaknya hanya harus stay di rumah, harus bosan di rumah gitu loh. Dampaknya famili kita Bapak ya? ada udah tidak kerja di rumah kan, mereka tidak dapat gaji lah, mereka juga mau bikin usaha juga terkendala. Kayak tadi kan mau KUR yang segitu, mereka nggak ada yang ditaruh, tapi mau pinjam taruh apa gitu. Yang di mana ini? Di mana? Yang di kampung. Di Indonesia, di kampung gitu. Oke, nah untuk di kampung itu nanti tuh mungkin Pak Istajib tuh bisa tuh melakukan inovasi tuh terkait bagaimana nih dengan dengan teman-teman di kampung yang sudah ter-PHK misalkan gitu ya. Oh, satu lagi saya ingat. Jadi gini juga, minggu lalu kita juga sudah rapat dengan diaspora Indonesia dari seluruh dunia bahwa mereka juga akan menyalurkan bantuan kepada teman-teman yang ter-PHK. Ya, yang ter-PHK ya. Ini untuk Singapura ya. Jadi caranya gimana gitu Bapak Ibu? Ingat, yang di kampung, bukan yang di Singapura. Bukan bagi yang kerja. Jadi kita nggak dapat nih. Nanti itu tolong nanti segera aja diinfokan ke Kementerian Tenaga Kerja, nanti akan dilihat nih siapa aja kira-kira nih yang bisa mendapatkan bantuan dari diaspora Indonesia, diaspora dunia gitu loh. Minggu lalu sudah ada pertemuan antara kami
Takar dengan Bu Menteri dan juga dengan Ketua Diaspora Dunia tuh Pak siapa namanya Pak ini ya. Jadi artinya sudah ada pembicaraan terkait dengan hal itu ya. Jadi tolong teman-teman semua ingat-ingat infokan kepada teman kepada sanak keluarganya, temannya di Indonesia bisa untuk mendapatkan pinjaman dari diaspora gitu loh. Nah, terkait dengan teknik kerjanya silakan hubungi kantor Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia gitu ya. Oke, Pak Devri, terima kasih. Monggo dilanjut dari BPTP Kepri dengan Pak Istazib. Ayo. Monggo silahkan mungkin Pak Robinson mungkin. Suaranya gimana? Robinson tuh belum Sebentar, ini untuk informasi tambahan pembiayaan keberangkatan calon TKI itu plafonnya sampai dengan 25 juta. Ini khusus individu calon TKI yang akan berangkat bekerja ke